Itu adalah barang-barang yang ditemukan ya pada saat penggeledahan di rumahnya Gatot Brajamusti di kawasan Pondok Indah. Nah, ini Rensi, ini aku udah sering loh lihat kamu wawancara ya. Ada sebutannya sesuatu yang apa? Asap-asap apa itu? Apa tuh? Kamu nyebutnya apa? Apa namanya? Aspat. Asmat, tapi katanya salah, aspat. Kamu menyebutnya sebagai asap apa tuh? Asap nikmat. Ada singkatannya ya. Oke, tapi itu sesuatu ya kita nggak tahu lah itu apa tuh aspat, itu nggak tahu ya, kita belum tahu. Karena emang kita orang awam kan ya, Elma juga orang awam. Tapi akrab dengan yang namanya aspat itu iya, pada saat di sana. karena waktu itu kan memang itu sebagai media untuk kita bisa berhubungan dengan jin itu. Oh gitu. Terus kamu kalau itu jadi lebih apa pada saat itu Ya ngerasanya? memang kerasa sih ada sesuatu yang masuk, ya kan? Dan ya itu begitu masuk ya, terus aku ngarahnya langsung gitu, bisa langsung ceramah lah. Oh, kalau Elma bawanya jadi bisa Iya, langsung ceramah. langsung kalau ditanyain, Elma mau ngapain? Sholat. Oh gitu. Jadi Ya kalau gitu. kamu bawaannya jadi lebih Makanya aku bilang kan, mau ibuku, mau kakakku, mau adikku cerewet-cerewet soal gimana, aku bilang, aku tuh ngerasa ini beda, nggak kayak gitu. Justru aku tuh ngerasainnya lebih baik gitu. Kenapa sih mau itu kata apa kek, biarin aja deh, terserah waktu itu. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, yang penting yang aku rasain tuh aku menjadi lebih baik gitu. Karena pada saat misalnya itu kan lagi pas ada di Padepokan. Iya. Ketika Elma pulang nih lagi di rumah, apa ya rasanya ketika nggak di Padepokan? maksudnya Iya, rasa di badan atau rasa di hati atau apa? setelah udah keluar dari sana. Enggak, pada saat misalnya waktu di Padepokan terus kamu libur datang ke rumah. Biasa lagi. Biasa tuh kayak gimana maksudnya? Biasa maksudnya kok malas lagi ya gitu. Males, Kan, pokoknya setiap aku tuh ke sana, misalnya kita dikasih aspat itu, kan aku jadi rajin tuh, jadi pinter nulis gitu kan. Aku sekarang masih punya koleksi buku banyak banget. Oh, pada saat di sana tuh kamu nulis buku. Kalau bukuku banyak banget koleksinya gitu. Nah, pas kalau misalnya aku pulang, udah ini biasa lagi gitu loh. Biasa lagi. Aku mau nulis males ya, kemarin rajin deh gitu. Terus kalau mau zikir kok nggak senikmat aku waktu zikir kemarin. Ya akhirnya bertahanlah aku di sana itu 9 tahun, tapi bukannya waktu yang 9 tahun tetap di sana ya. Pulang, Misalnya, ya ada. Aku yang parahnya waktu itu pertama kali 3 bulan di sana nggak pulang-pulang. Oh, yang pertama-tama Yang pertama itu 3 bulan nggak pulang-pulang. Kemudian masuklah Reza. Nah mungkin pas masuknya Reza itu kan kasusnya lagi heboh. Jadi mungkin beliau lagi fokus ke Teteh. Akhirnya aku pulang gitu loh. Pulang. Tapi pulang juga sebentar balik lagi. Tapi balik lagi. apakah kamu yang ngajak Reza untuk ke Padepokan? Nah ini yang harus saya clearkan. Karena juga waktu itu keluarganya Reza sempat underestimate sama aku ya. Marah. Dipikir aku yang membawa. Jadi kalau memperkenalkan iya. Jadi ada yang perantara antara Reza dan saya waktu itu ada temen lah gitu ya. Nah dia ini yang minta kepada saya untuk dikenalkan kepada Reza kasusnya ini. Aku bilang jangan di sini ya, karena aku nggak mau diganggu. Aku waktu itu merahasiakan tempatnya supaya tidak ke sana. Ya udah kita ketemu aja di Jakarta. Akhirnya ketemulah di Jakarta. Kan karena aku merasa itu mungkin privasinya ya. Dia pengen ngomong berdua, ya udah silakan aja. Akhirnya berdua mereka ngobrol, begitu ngobrol. Nah, berapa hari kemudian tiba-tiba Reza datang ke Sukabumi tanpa pengetahuan aku. Oke, baiklah. Aku sempat ribut waktu itu kan, waktu itu ributnya karena aku merasa tempat ini jadi terganggu sama orang-orang. Ada wartawan datang, ada pas aku marah gitu kan. Waktu pas aku marah aku bilang, mau pilih siapa? Mau pilih saya atau mau pilih Reza? Kalau mau pilih Reza aku pulang, aku nggak usah di sini. Bilang apa? Ya kamu jangan kayak gitu, sabar dulu. Waktu itu kan aku emosi karena aku nggak mau terlibat gitu loh di urusan orang, nggak mau terlibat. Akhirnya sudah diterangin, ya Reza kan lagi membutuhkan gini. Akhirnya dikasih pengertian, ya udahlah aku bisa nerima gitu. Oke. Benar kamu sampai mau menggadaikan rumah? Ya namanya kan orang kalau udah kena gitu kan terlena ya. Buat apa sih? Duitnya ya buat bertahan hidup lah. Buat bertahan hidup. Iya, karena kan waktu itu kan nggak mau syuting, nggak mau kemana-mana. Pokoknya saya jadi drop lah gitu. Jadi akhirnya nggak ada kerjaan, nggak ada apa, ya jual-jual barang lah. Tapi gitu. maksudnya kemarin cerita Sony cerita bahwa ya kamu setiap kali mau balik ke Padepokan belilah barang apa, lemari apa segala macam. Iya, saya kayak pikir kan saya tuh kan pengen membesarkan Padepokan gitu kan, ada rezeki, kenapa sih nggak saya bawa-bawa apa gitu kan, maksudnya ini kan. Kamu ingin membesarkan Padepokan atau Gatot menyarankan kamu untuk membesarkan Padepokan? Enggak, pada saat itu saya pengen niat mau membesarkan Padepokan aja dengan misalnya beli-beli apa kayak buat di sana, misalnya ada yang datang, saya beliin apa. Tujuannya supaya?
Tujuannya sedekah aja. Sedekah aja. Oke. Itu dari kamu atau memang ada Iya, himbauan? iya ada keinginan aja pengen beli-beli semuanya gitu. Oke, baiklah. Coba kita lihat ini komentar adik Elma. Seperti ini. Kita mau tanya kepada Elma. Berikut kita lihat. Sedikit flashback ke tahun 2004-an gitu. Kok tiba-tiba bisa jadi padepokan, itu ceritanya gimana? Waktu Elma datang dia udah begitu. Kalau Renzi bilang sih waktu kenal gue mah nggak model begitu gitu. Beda ya? Beda. Mungkin pas edisinya aku ya seperti itu. Edisinya kamu. Jadi penampilannya beda. Penampilannya memang jadi agamais pas begitu aku ada di sana. Emang sih awalnya sih pertama kali agak-agak ini kok sepi ya, rumahnya gelap, nggak ada siapa-siapa gitu. Awal-awalnya berpikir kayak gitu, tapi ya udahlah pengen tahu aja gimana sih gitu kan. Ya udah pas begitu saya datang, ya udahlah karena awalnya saya diiniin dengan agama waktu itu, ya udah akhirnya jadi mengalir akhirnya jadi padepokan deh. Oh, jadi gitu. padepokan. Jadi kamu turut berproses itu menjadi padepokan sebetulnya ya, bukan awalnya di padepokan. Tapi yang adik kamu bilang apa sih kegiatannya itu karaokean, main biliar. Jadi sebenarnya itu waktu senggang aja, karena kan waktunya ngaji itu tuh cuma subuh aja gitu. Subuh sholat berjamaah, nanti habis itu saya kebagian kok waktu itu saya suruh ngapalin surat Ar-Rahman, suruh ngapalin surat Yasin, habis itu dites satu-satu gitu. Ada kalanya memang, tapi nggak rutin setiap subuh. Kamu termasuk yang ikut karaokean juga nyanyi? Iya, kalau lagi stres ya nyanyi aja. Okay. Nah, Renzi bisa cerita kamu sudah melakukan apa saja untuk membuat Elma terbuka matanya? Usaha sih ya, usaha untuk setiap kali ngomong ke dia tuh ada gitu. Cuman kadang-kadang apa yang saya bicarakan mengenai dia kayaknya lebih marah. Sebenarnya waktu itu saya tuh udah dibilangin sama teman saya, sewaktu adik saya masih di sana. Kalau bisa adik lo tuh dibawa dari tempat dari situ, karena ini orang udah TO. Cuma saya tidak mau menyampaikan hal itu kepada adik saya, karena takut akan ada penyampaian lagi gitu. Jadi saya diemin aja gitu loh. Jadi saya bukannya berarti nggak mau adik saya takut. Saya takut kalau terjadi apa-apa. Cuman ya pernah membicarakan ya, namanya orang udah nggak percaya gimana gitu. Susah kan. Ya. Putus asa nggak sih keluarga itu sempat? Mama gimana? Kalau mama sih nggak putus asa ya, dia tetap terus berdoa. Walaupun sering menangis setiap kali. Tapi mama ya kadang-kadang nemenin juga, adik juga nemenin juga ya kan, namanya dia sendiri kan, kadang bolak-balik sendiri gitu kan, ya takut juga gitu. Tetap dia dalam pengawasan kita. Tetap keluarga tetap mendampingi di sana gitu. Pernah ada berusaha ngomong ke Gatot supaya Elma bisa pulang atau? Enggak, saya nggak perlu, udah besar berarti saya lebih mengerti. Kalau saya nanti ngomong sama dia, saya lebih emosi gitu. Mendingan ya udah biarinin aja dia menjalankannya. Itu kan keputusan dia masing-masing ya. Itu kalau menurut saya kayak Elma kayak yang lainnya itu jalan hidup yang mau dia pilih gitu. Adik saya udah kembali aja, buat saya udah bersyukur. Alhamdulillah. Oke, kita lihat ada artikel, kita mau tanya nih pengetahuan mereka berdua. Ini artikelnya. Kartu apartemen, bukti nikah Reza Artamevia dan Gatot Brajamusti, tanda tanya ya. Tapi kemarin saya baca di artikel pengacaranya Gatot Brajamusti memang mengakui memang ada pernikahan siri. Gitu. Tahukah? No comment. Oke, no comment itu ada artinya ya kalau di sini. Renzi? Karena saya nggak pernah ngeliat ya, saya juga nggak tahu. Nggak tahu ya. Tapi pernah dengar seperti itu. Dengar selentingan banyak. Tapi saya orangnya tipe orang yang kalau saya tidak membuktikan dari mata kepala sendiri, saya tidak mau bilang iya. Karena saya orang ini, yang salah saya bilang salah. Yang walaupun adik saya salah, saya bilang salah. Oke. Suami bagaimana? Kamu 9 tahun kan berarti suami ikut ke padepokan? Suami ditinggal juga atau gimana? Alhamdulillah ya, suami baik banget ya Allah. Kalau dia tuh ngeliat gini, dia ngeliat kan, Bunda mau ke tempat AA ya. Udah saya antar ya gitu, udah saya antar. Begitu bisa diantar gitu kan, Bunda masuk dulu ya sebentar ya gitu ya kan, ya udah. Terus dia lihat kan, dia lihat, ya udah diam aja. Tapi dia ngeliat saya nulis banyak, terus dia lihat tulisannya, kok kamu bisa jadi begini gitu kan? Nggak bilang apa-apa suami? Enggak, pokoknya dia kayak mengerti aja, kayak apa ya? Dan ketika setelah 5 tahun terus kamu akhirnya balik, suami bilang apa? Suami, dia cuma bilang sedih gini. Ayah nggak perlu tahu apa yang sudah kamu lakukan di sana, apa yang terjadi bagaimana. Cukup kamu bertobat dan minta ampun sama Allah. Itu aja, sedih. Makanya saya sujud, saya nangis di kakinya, saya mohon ampun, maafin Bunda kalau selama ini ninggalin ayah gitu. Ya terus dia udah kamu banyak bertobat aja sama Allah gitu. Dan sekarang kamu punya sebuah support system ya, ada geng namanya geng kolak. Iya. Bisa cerita geng kolak? Ya alhamdulillah saya keluar dari sana tuh nggak sendiri.
banyak sahabat-sahabat saya yang ngedukung saya supaya Ini saya geng lebih. kolak nih. Ada Ina Rahman, Iya, ada Angel ada. Elga juga di situ. Di sini juga Mbak Ina ya sebagai penasehat hukum lah, maksudnya supaya saya tidak terlalu yang bagaimana. Terus ada Dian Komalasari, ini teman saya bisnis WO. Kita bikin Madinah ya, syariah. Dan teman-teman saya ada Nasi, ada Marina, itu ada dari semua ini ada 5 orang yang ada Angel Elga. Iya, jadi ini adalah teman-teman yang membantu juga Elma kembali bangkit beraktivitas seperti sedia kala. Ya, alhamdulillah. Rensi gimana? Lihat adiknya sekarang? Ya, senang alhamdulillah, maksudnya dia sudah memilih jalan yang lebih baik, teman-teman yang mendukungnya lebih baik, ya saya senang banget, karena ya. doa kita, doa orang tua dan keluarga semua dikabulkan. Oke, buat Elma sekarang, boleh lihat ke kamera dan menurut Elma, Gatot Brajamusti itu adalah? Aduh, saya nggak apa ya. Ya, karena saya dulu ngelihatnya dia seorang yang baik, seorang yang seorang kakak melihatnya pada saat itu. Ya sekarang kalau ngelihatnya kejadiannya seperti ini, saya sangat menyayangkan. Semoga AA dan semuanya bisa kembali ke fitrahnya sebagai manusia dan bisa menjadi yang lebih baik. Amin. Rensi mungkin? Aku apa ya? Ya kalau aku semoga ini diambil jalan hikmahnya aja. Semoga bisa menjadi suami yang bisa membimbing anak dan keluarga ya. Karena bagaimanapun juga suami itu adalah tiang dari segala-segalanya. Jadi berikan contoh yang terbaik untuk keluarga dan saudara-saudara. Oke, tepuk tangan dulu dong buat tamu saya hari ini. Elma, terima kasih banyak sudah sharing cerita. Mudah-mudahan ini banyak sekali bermanfaat buat orang lain. Dan sukses terus buat Elma. Rensi, terima kasih banyak. Salam buat keluarga semuanya. Dan kita masih akan ada satu lagi yang akan kita ajak Rumpi. Jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. Hidup lah. Buat bertahan hidup. Iya, karena kan waktu itu kan nggak mau syuting, nggak mau kemana-mana. Pokoknya saya jadi drop lah gitu. Jadi akhirnya nggak ada kerjaan, nggak ada apa ya, jual-jual barang lah. Tapi gitu. maksudnya kemarin cerita, Sony cerita bahwa ya kamu setiap kali mau balik ke Padepokan belilah barang apa, lemari apa segala macam. Iya, saya kayak pikir kan saya tuh kan pengen membesarkan Padepokan gitu kan, ada rezeki, kenapa sih nggak saya bawa-bawa apa gitu kan, maksudnya ini kan. Kamu ingin membesarkan Padepokan atau Gatot menyarankan kamu untuk membesarkan Padepokan? Enggak, pada saat itu saya pengen niat mau membesarkan Padepokan aja dengan misalnya beli-beli apa kayak buat di sana, misalnya ada yang datang, saya beliin apa kayak beliin apa. Tujuannya supaya? Tujuannya sedekah aja. Sedekah aja. Itu dari kamu atau memang ada himbauan? Iya, ada keinginan aja pengen beli-beli semuanya gitu. Baiklah. Coba kita lihat ini komentar adik Elma. Seperti ini. Kita mau tanya kepada Elma. Berikut kita lihat. Sedikit flashback ke tahun 2004-an gitu. Kok tiba-tiba bisa jadi Padepokan, itu ceritanya gimana? Waktu Elma datang dia udah begitu? Kalau Renzi bilang sih waktu kenal gue mah nggak model begitu gitu. Beda ya? Beda. Mungkin pas edisinya aku ya seperti itu. Edisinya kamu. Jadi penampilannya beda. Penampilannya memang jadi agamais pas begitu aku ada di sana. Emang sih awalnya sih pertama kali agak-agak ini kok sepi ya, rumahnya gelap, nggak ada siapa-siapa gitu. Awal-awalnya berpikir kayak gitu, tapi ya udahlah pengen tahu aja gimana sih gitu kan. Ya udah pas begitu saya datang, ya udahlah karena awalnya saya diiniin dengan agama waktu itu, ya udah akhirnya jadi mengalir akhirnya jadi Padepokan deh. Oh, jadi gitu. Padepokan. Jadi kamu turut berproses itu menjadi Padepokan sebetulnya ya, bukan awalnya di Padepokan. Tapi yang adik kamu bilang apa sih kegiatannya itu karaokean, main biliar. Jadi sebenarnya itu waktu senggang aja, karena kan waktunya ngaji itu tuh cuma subuh aja gitu. Subuh sholat berjamaah, nanti habis itu saya kebagian kok waktu itu saya suruh ngapalin surat Ar-Rahman, suruh ngapalin surat Yasin, habis itu dites satu-satu gitu. Ada kalanya memang, tapi nggak rutin setiap subuh. Kamu termasuk yang ikut karaoke, pernah dengar seperti itu? Dengar selentingan banyak. Tapi saya orangnya tipe orang yang kalau saya tidak membuktikan dari mata kepala sendiri, saya tidak mau bilang iya. Karena saya orang gini, yang salah saya bilang salah, walaupun adik saya salah, saya bilang salah. Oke. Suami bagaimana? Kamu 9 tahun kan berarti suami ikut ke Padepokan, suami ditinggal juga atau gimana? Alhamdulillah ya, suami baik banget ya Allah. Kalau dia tuh ngeliat gini, dia ngeliat kan, Bunda mau ke tempat AA ya, udah saya antar ya gitu, udah saya antar, begitu bisa diantar gitu kan, Bunda masuk dulu ya sebentar ya gitu ya kan, ya udah, terus dia lihat kan, dia lihat, ya udah diam aja, tapi dia ngeliat saya nulis banyak, dia lihat tulisannya,
kamu bisa jadi begini gitu kan. Nggak gitu. bilang apa-apa suami? Enggak, pokoknya dia kayak mengerti aja, kayak apa ya. Dan kayak- ketika setelah 5 tahun terus kamu akhirnya balik, suami bilang apa? Suami, aduh jadi, dia cuma bilang sedih gini, ayah nggak perlu tahu apa yang sudah kamu lakukan di sana, apa yang terjadi bagaimana, cukup kamu bertobat dan minta ampun sama Allah. Itu aja, sedih. Makanya saya sujud, saya nangis di kakinya, saya mohon ampun, maafin bunda kalau selama ini ninggalin ayah gitu. Ya terus dia udah kamu banyak bertobat aja sama Allah gitu. Dan sekarang kamu punya sebuah support system ya, ada geng namanya geng kolak. Iya. Bisa cerita geng kolak? Ya alhamdulillah saya keluar dari sana tuh nggak sendiri. Banyak sahabat-sahabat saya yang ngedukung saya supaya Ini saya geng lebih. kolak nih. Ada Ina Rahman, Iya, ada Angela ada. Elga juga di situ. Di sini juga Mbak Ina ya sebagai penasihat hukum lah, maksudnya supaya saya tidak terlalu yang bagaimana. Terus ada Dian Komalasari, ini teman saya bisnis WO. Kita bikin Madinah ya, Syariah. Dan teman-teman saya ada Nasi, ada Marina, itu ada dari semua ini ada 5 orang yang ada Angel Elga. Ya, jadi ini adalah teman-teman yang membantu juga Elma kembali bangkit beraktivitas seperti sedia kala. Terus kalau mau zikir kok nggak senikmat aku waktu zikir kemarin. Ya akhirnya bertahanlah aku di sana itu 9 tahun, tapi bukannya waktu yang 9 tahun tetap di sana ya. Pulang, Misalnya, ada pulang. ya ada. Aku yang parahnya waktu itu pertama kali 3 bulan di sana nggak pulang-pulang. Oh, yang pertama-tama Yang aja. pertama itu 3 bulan nggak pulang-pulang. Kemudian masuklah Reza. Nah mungkin pas masuknya Reza itu kan kasusnya lagi heboh. Jadi mungkin beliau lagi fokus ke Teteh. Akhirnya aku pulang gitu loh. Oh. Pulang. Tapi pulang juga sebentar balik lagi. Tapi Pulang, balik lagi. apakah kamu yang ngajak Reza untuk ke Padepokan? Nah ini yang harus saya clearkan. Karena juga waktu itu keluarganya Reza sempat underestimate sama aku ya. Marah. Dipikir aku yang membawa. Jadi kalau memperkenalkan iya. Jadi ada yang perantara antara Reza dan saya waktu itu ada temen lah gitu ya. Nah dia ini yang minta kepada saya untuk dikenalkan kepada Reza kasusnya ini. Aku bilang jangan di sini ya karena aku nggak mau diganggu. Aku waktu itu merahasiakan tempatnya supaya tidak ke sana. Ya udah kita ketemu aja di Jakarta. Akhirnya ketemulah di Jakarta. Kan karena aku merasa itu mungkin privasinya ya. Dia pengen ngomong berdua ya udah silakan aja. Akhirnya berdua mereka ngobrol, begitu ngobrol. Nah, berapa hari kemudian tiba-tiba Reza datang ke Reza Padepokan? datang ke Sukabumi tanpa pengetahuan aku. Oke, baiklah. Aku sempat ribut waktu itu kan, waktu itu ributnya karena aku merasa tempat ini jadi terganggu sama orang-orang. Ada wartawan datang, ada apa segala. Aku marah gitu kan. Waktu pas aku marah, aku bilang, mau pilih siapa? Mau pilih saya atau mau pilih Reza? Kalau mau pilih Reza, aku pulang. Aku nggak usah di sini. Bilang apa? Ya kamu jangan kayak gitu, sabar dulu. Waktu itu kan aku emosi karena aku nggak mau terlibat gitu loh di urusan orang, nggak mau terlibat. Akhirnya sudah diterangin, ya Reza kan lagi membutuhkan gini. Akhirnya dikasih pengertian, ya udahlah aku bisa nerima gitu. Oke. Benar kamu sampai mau menggadaikan rumah? Ya namanya kan orang kalau udah kena gitu kan terlena ya. Buat apa sih? Duitnya Ya buat apa? bertahan. Itu adalah barang-barang yang ditemukan ya pada saat penggeledahan di rumahnya Gatot Brajamusti di kawasan Pondok Indah. Nah ini Rensi, ini aku udah sering loh lihat kamu wawancara ya. Ada sebutannya sesuatu yang apa? Asap-asap apa itu? Apa tuh? Kamu nyebutnya apa namanya? Aspat. Asmat, tapi katanya salah, aspat. Aspat. Kamu menyebutnya sebagai asap apa tuh? Asap nikmat. Singkatannya ya. Oke, tapi itu sesuatu ya kita nggak tahu lah itu apa tuh aspat itu nggak tahu ya, kita belum tahu. Karena emang kita orang awam kan ya. Elma juga orang awam. Tapi akrab dengan yang namanya aspat itu Iya, pada saat di sana. karena waktu itu kan memang itu sebagai media untuk kita bisa berhubungan dengan jin itu. Oh gitu. Terus kamu kalau itu jadi lebih apa pada saat itu Ya rasanya? memang kerasa sih ada sesuatu yang masuk, ya kan? Dan ya itu begitu masuk ya, terus aku ngarahnya langsung gitu, bisa langsung ceramah lah. Oh, kalau Elma bawanya jadi bisa langsung ceramah. langsung kalau ditanyain Elma mau ngapain? Oh gitu. Jadi Ya kalau gitu. kamu bawaannya jadi lebih Makanya aku bilang kan mau ibuku, mau kakakku, mau adikku cerewet-cerewet soal gimana, aku bilang aku tuh ngerasa ini beda nggak kayak gitu. Justru aku tuh ngerasanya lebih baik gitu. Kenapa sih mau itu kata apa kek, biarin aja deh, terserah waktu itu. Udahlah nggak apa-apa lah, yang penting yang aku rasain tuh aku menjadi lebih baik gitu. Karena pada saat itu kan lagi pas ada di Padepokan. Iya. Ketika Elma pulang nih lagi di rumah, apa ya rasanya ketika nggak di Padepokan?
Maksudnya Iya, rasa di badan atau rasa di hati atau apa? setelah udah keluar dari sana? Enggak, pada saat misalnya waktu di Padepokan terus kamu libur datang ke rumah. Biasa lagi. Biasa tuh kayak gimana maksudnya? Biasa maksudnya kok malas lagi ya gitu. Males, Kan, pokoknya setiap aku tuh ke sana, misalnya kita dikasih aspat itu, kan aku jadi rajin tuh, jadi pinter nulis gitu kan. Aku sekarang masih punya koleksi buku banyak banget. Pada saat di sana tuh kamu nulis buku. Kalau bukuku banyak banget koleksinya gitu. Nah, pas kalau misalnya aku pulang, udah ini biasa lagi gitu loh. Biasa lagi. Aku mau nulis males ya, kemarin rajin deh gitu. Okean juga nyanyi. Iya, kalau lagi stres ya nyanyi aja. Oke. Nah, Resi bisa cerita kamu sudah melakukan apa saja untuk membuat Elma terbuka matanya? Usaha sih ya, usaha untuk setiap kali ngomong ke dia tuh ada gitu. Cuman kadang-kadang apa yang saya bicarakan mengenai dia kayaknya lebih marah. Sebenarnya waktu itu saya tuh udah dibilangin sama teman saya, sewaktu adik saya masih di sana. Kalau bisa adik lo tuh dibawa dari tempat dari situ, karena ini orang udah TO. Cuma saya tidak mau menyampaikan hal itu kepada adik saya, karena takut akan ada penyampaian lagi gitu. Jadi saya diemin aja gitu loh. Jadi saya bukannya berarti nggak mau adik saya takutnya. Saya takut kalau terjadi apa-apa. Cuman ya pernah membicarakan ya, namanya orang udah nggak percaya gimana gitu. Susah ya. Putus asa nggak sih keluarga itu sempat? Mama gimana? Kalau mama sih nggak putus asa ya, dia tetap terus berdoa. Walaupun sering menangis setiap kali. Tapi mama ya kadang-kadang nemenin juga, adik juga nemenin juga ya kan, namanya dia sendiri kan, kadang bolak-balik sendiri gitu kan, ya takut juga gitu. Tetap dia dalam pengawasan kita. Tetap keluarga tetap mendampingi di sana gitu. Pernah ada berusaha ngomong ke Gatot supaya Elma bisa pulang atau? Enggak, saya nggak perlu, udah besar berarti saya lebih mengerti. Kalau saya nanti ngomong sama dia, saya lebih emosi gitu. Mendingan ya udah biarinin aja dia menjalankannya. Itu kan keputusan dia masing-masing ya. Itu kalau menurut saya kayak Elma kayak yang lainnya itu jalan hidup yang mau dia pilih gitu. Adik saya udah kembali aja, buat saya udah bersyukur. Oke, kita lihat ada artikel, kita mau tanya nih pengetahuan mereka berdua. Ini artikelnya. Kartu apartemen, bukti nikah Reza Artamevia dan Gatot Brajamusti, tanda tanya ya. Tapi kemarin saya baca di artikel pengacaranya Gatot Brajamusti memang mengakui memang ada pernikahan siri. Gitu. Tahukah? No comment. Oke, no comment itu ada artinya ya kalau di sini. Resi? Karena saya nggak pernah ngeliat ya, saya juga nggak tahu. Nggak tahu ya.